Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas tentang menyapi. Pokoknya aku bahas all about menyapi. Sebelumnya aku tuh pernah beberapa bulan lalu mengupload video tentang proses atau perjalanan aku menyapi dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif dari kalian. Terus aku bacain komen-komennya dan ternyata nih masih banyak banget bunda-bunda di rumah yang mengalami kendala di dalam menyapi. Nah, karena aku nggak bisa jawabin satu-satu kendala-kendala kalian itu, makanya aku bikin video ini. Biar kalian tahu lengkapnya gimana, tonton sampai habis dan jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Nah, jadi setelah aku bacain komen-komen kalian semua di kolom komentar aku dan rata-rata komentarnya tuh kayak gini. Nah, dalam proses menyapi memang bakal banyak banget nih kendala-kendala yang kita temuin. Anak menangis itu sudah pasti banget. Tapi gimana cara kita mengelolanya, cara kita mengatasinya itu yang paling penting. Dan juga kesiapan mental dan tekad kita. Nah, berangkat dari situ semua, aku mau sharing lagi nih menurut pengalaman aku dan dari yang aku baca-baca dari dokter-dokter yang sering banget memberikan edukasi-edukasi. Nah, di sini aku mau merangkum kendala-kendala yang udah aku bacain di kolom komentar aku itu. Dan kita di sini boleh banget ya nanti kalian komen di kolom komentar kalau aku ada salah. Nah, yang pertama itu adalah PD bengkak. Meskipun aku nggak ngalamin, tapi ada bunda-bunda di rumah yang udah nonton video aku tuh yang mengalami payudaranya itu bengkak. Nah, jadi di sini aku luruskan, sebenarnya di video itu, di video aku sebelumnya aku tuh udah pernah ngasih caranya biar PD tuh nggak bengkak. Nah, jadi kan sebelum kita mau memutuskan anak kita itu untuk menyapi, semisal dia di bulan 12 dia udah 2 tahun, jadi kita tarik mundur nih, nggak mungkin kan kita mau menyapi dia di bulan 12 dan kita pas bulan 12 atau bulan Desember itu datang langsung kita nggak boleh lagi kamu nen, bunda mau menyapi, nggak kayak gitu kan. Jadi ada prosesnya nih, kayak 2 bulan atau 3 bulan, sebulan sebelumnya itu kan kita sounding kalau kita nanti mau menyapi adek nggak boleh nen lagi. Dan cara lainnya biar PD nggak bengkak itu adalah kita mengurangi durasi ataupun mengurangi anak itu menyusu. Jadi misalkan dia nyusunya sehari 3 kali, kalau umur mau 2 tahun kan ASI udah nggak banyak lagi kan diperlukan, maksudnya dia lebih ke makanan, lebih banyak ke makanan. Jadi kalau misalkan dia menyusui satu hari itu 3 kali, mulai kita kurangin, misalkan menyusunya itu pas tidur aja, pas tidur siang dan tidur malam. Jadi kan ASI itu supply and demand, jadi seberapa yang dikeluarkan, yang dihisap oleh anak, segitu yang diproduksi lagi. Kalau misalkan tadinya sehari 4 kali, kita kurangin jadi 3 kali. Ya jangan yang langsung berat gitu, langsung nggak boleh lagi ya, anak juga bakal kaget. Dari sehari 4 kali kita kurangin 3 kali, nanti udah mau mendekati bulan menyapi kurangin menjadi 2 kali, dan pas waktunya menyapi nanti insya Allah PD tuh nggak bengkak karena produksi ASI udah nggak terlalu banyak lagi. Nah, kemudian yang komennya kayak gini nih, aku nggak bisa menyapi atau gagal menyapi karena nggak punya support system. Nah, sebelumnya waktu kita memutuskan untuk menyapi, mental kita udah siap, anak kita udah siap, yang pertama kita lakukan juga adalah memberitahu orang-orang di rumah kita nih. Orang-orang di rumah kita, kalau misalkan ada suami, kita kasih tahu suami kalau kita sudah memutuskan untuk menyapi anak. Kita bicarakan tujuan kita menyapi adalah untuk karena anak emang udah waktunya disapi. Nah, kemudian juga kita kasih tahu ke suami kalau anak ini pasti menangis dan bakal menangis, jadi mohon dimaklumin gitu kan. Dan nanti juga minta tolong suami ikut serta dalam proses ini, bisa untuk menenangkan anak, ya paling nggak marah-marah gitulah ya kalau anak tuh nangis-nangis. Nah, kemudian juga nih ada yang komennya kayak gini, aku udah menyapi nih bun, tapi
Pas aku udah menyapi, aku baru lihat videonya bunda yang menyapi dengan metode WWL atau Winning with Love. Terus gimana ya bun, aku takut anak aku trauma, soalnya aku kasih pahit-pahit di PD aku gitu. Nah di video aku juga aku udah jelasin kalau memberikan rasa pahit pada payudara atau memberikan merah-merah gitu kan, itu tuh nggak baik karena bisa banget bisa berpotensi menyebabkan anak tuh menjadi trauma. Jadi kalau yang udah terlanjur disapihnya dengan itu, dengan yang pahit-pahit itu, ya sudah, mau digimanain lagi, masa harus disuruh menyusu lagi terus kita sapih lagi kan, enggak. Yang penting bunda udah dapet pelajarannya. Selanjutnya adalah nggak tega karena anaknya itu menangis. Menangisnya tuh meraung-raung, nggak bisa didiemin gitu. Nah dalam proses menyapi, menangis itu udah pasti banget ya, namanya dia tuh selama hampir 2 tahun selalu menyusu dengan ibu, pas mau tidur didekap sambil menyusu sama ibu, terus tiba-tiba harus nggak menyusui lagi, itu pasti membuat mereka juga agak terguncang gitu kan, maksudnya membuat mereka kaget kayak gitu. Nah jadi mengatasinya adalah kita harus tega, kita kuatkan tekad kalau aku mau menyapi demi kebaikan si anak ini juga. Nah kayak gitu, nggak ada cara lain selain tega, dibiarin dulu. Anak tuh bakal nangis berapa jam sih, sejam, 2 jam, 3 jam, nggak mungkin kan, pasti dia capek, pasti dia akhirnya tidur sendiri. Nah kemudian anak aku belum bisa ngomong bun, jadi nggak bisa komunikasi, emang bisa disapi? Oke, jawabannya adalah bisa banget. Anak belum bisa ngomong itu bukan kendala untuk menyapi. Karena meskipun anak belum ngomong, tapi kan biasanya di umur 2 tahun anak itu udah ngerti. Ada juga yang bisa, dan dia tuh udah bisa kayak paham apa yang kita bilang, apalagi udah berbulan-bulan di sounding. Anak tuh pasti ngerti, bunda jangan berpikiran ini anak aku belum bisa ngomong, jadi dia nggak tahu apa yang aku omongin. Enggak kok, anak itu pinter banget, dia tuh bakal paham apa yang bunda sampaikan ya, jadi tetap semangat. Oke. Kemudian aku hamil lagi bun, gimana ya, harus disapi apa enggak? Nah kalau dalam case yang ini nih, dalam kasus hamil lagi sedangkan anak masih belum berusia 2 tahun, aku nggak bisa kasih aku nggak bisa kasih masukan karena itu bukan di ranah aku lagi, karena aku kan nggak tahu nih gimana kondisi kandungannya, gimana kondisi ibu dan anak di dalam perutnya. Jadi harus banget kalian tuh konsultasikan ke dokter. Biasanya kan kalau lagi hamil tuh adalah berapa bulan sekali kita konsul kan untuk lihat perkembangan janin. Nah di situ kalian bisa banget tanyain ke dokternya, masih boleh apa enggak nih kita menyusui dalam keadaan hamil, kuat atau enggak. Oke ya, kayak gitu ya. Selanjutnya ada juga yang komen kayak gini, anak aku bun ketika aku sounding nanti nggak boleh menyusui lagi, nggak boleh enen lagi, kok dia malah jadi makin sering minta enen sih. Nah ini tuh aku juga mengalami nih, ketika aku sounding anak aku untuk aku bilang nanti umur 2 tahun nggak enen lagi ya, nggak nyusu lagi ya sama Uma, dia tuh kayak makin sering banget minta nen, minta menyusu kayak gitu. Nah menurut aku ini tuh kayak wajar banget, karena kayak kita aja yang misalkan kita selalu berdua nih sama teman kita, kemana-mana berdua, mengerjakan sesuatu berdua, terus tiba-tiba teman kita nih mau pergi gitu, pastilah kita tuh kayak pengen menghabiskan waktu lebih banyak gitu kan sama dia. Nah kurang lebih analoginya seperti itu ya, jadi anak tuh kayak nggak mau berpisah gitu loh, karena udah lama banget kan, menyusu adalah tempat ternyaman bagi dia. Tapi nanti seiring waktu berjalan dan ketika waktunya tiba, kalau kita konsisten untuk sounding itu bisa terlewati kok, karena aku juga mengalami. Nah kemudian juga komennya seperti ini, udah berhasil nih tidurnya tuh nggak pakai nen, nggak pakai menyusui, tapi tengah malam bangun dan terus minta nen, gimana ya bun, kasih atau enggak? Nah menurut aku kalau menurut pengalaman aku nih ya, karena anak aku itu
tidur pas usia kurang lebih 1 tahun, kebangun malam itu hampir nggak pernah, adalah sesekali gitu kebangunnya. Tapi seringnya tuh nggak kebangun malam, jadi dia tuh sepanjang malam tuh udah pulas kayak gitu. Tapi kalau ada kejadian anaknya bangun tengah malam dan minta nen, mungkin bisa kita alihkan dengan mengingatkan dia, kan adek udah nggak nen lagi, kan adek udah proses menyapi, kita minum air putih aja ya, kayak gitu. Nah, kita kasihlah air putih, kita kasih air putih, terus kita tenangkan dia lagi. Yuk, kalau udah minum bobok lagi, yuk bunda temenin. Nah, yang kayak gitu. Bisa dicoba ya nih. Nah, secara garis besar nih, kendala-kendala yang bunda alami sepertinya udah aku jabarin satu-satu. Tapi kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi yang belum aku bahas, kendala-kendala yang belum aku bahas, kalian bisa komen di bawah lagi. Nanti bisa aku jawabin di komen. Dan juga nih yang udah nonton video ini, kalau ada masukan atau solusi yang lain, berbagi pengalaman, boleh banget kalian komen di bawah. Oke? Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!